Sahabat hikmah, membangun sebuah usaha tanpa pengalaman tentunya akan membawa banyak resiko. Itulah yang pernah dialami Ansori ketika pertama kali merintis bisnisnya. Untuk meningkatkan penghasilan, segala jenis usaha pernah dicobanya. Mulai dari usaha pembuatan keripik hingga menjadi pengusaha beduk. Bukan sekali dua kali, kerugian harus dialami Ansori ketika merintis usahanya itu. Ya lumayan banyak, ya hampir 100 lebih lah. Sampai sekarang juga nggak dibayar. Itu keyakinan saya ya, namanya rezeki itu kan Allah yang mengasih kan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini, makhluk apapun, termasuk hewan kecil-kecil sekalipun, apalagi manusia, illa Allah rizquha, kecuali Allah yang berikan nanggung rezekinya. Berlimpahnya bahan baku kulit membuat Ansori tertarik merintis usaha pembuatan beduk di tahun 2007 lalu dengan mempekerjakan beberapa orang pengrajin. Bukan perkara mudah mendapatkan pasar untuk beduk yang dihasilkannya. Selama berbulan-bulan, Ansori tak mendapat pelanggan. Ia bahkan sempat kewalahan mencari uang agar bisa membayar gaji para karyawan. Ya sekitar 5-6 juta lah per bulan. Karena karyawan harus tidak bisa kan tidak digaji. Seorang pengusaha kalau ada kerugian di perusahaan kan harus tanggung jawab gitu. Itu tahunya mereka waktu gaji ya gajian. 6 juta, kadang 5 juta, kadang 7 juta pada tahun itu ya, 2017. Ansori Baidowi terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya hanyalah tukang batu, namun memiliki harapan agar anak-anaknya memperdalam ilmu agama. Dengan belajar di pondok pesantren, hidup di keluarga yang penuh keterbatasan membuat Ansori terbiasa mandiri. Sejak di bangku sekolah, ia sudah terbiasa bekerja demi mendapatkan uang tambahan. Banyak pekerjaan dilakoninya, mulai dari tukang dekorasi manten, peternak, hingga berjualan keripik singkong. Jadi orang usaha itu memang tidak, bahasa Jawa ini tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba sukses. Tapi mindset berusaha itu harus tertanam mulai kecil. Saya itu SD, itu sudah punya ternak bebek, walaupun cuma 8. Itu saya carikan makanan di sawah, itu bisa bertelur 5-6 telur. Itu saya kumpulkan. Akhirnya saya belikan ayam. Ayam saya titipkan di orang-orang. Akhirnya saya belikan kambing. Itu saya masih sekolah, ya. Ketika memiliki cukup modal, Ansori memulai bisnis yang lebih besar dengan membuat produk panganan keripik singkong bersama mitra bisnisnya. Sayang, bisnis tak berjalan dengan baik sebab sang mitra mengkhianatinya. Uang 16 juta rupiah hasil penjualan habis tak tersisa, tak disetor pada Ansori. Meski begitu, Ansori tak mau memperpanjang masalah. Ilmu membuat keripik dan peralatannya bahkan ia berikan semua pada rekannya itu. Yang aneh, semua rombong itu saya berikan kepada yang hutang saya. Akhirnya itu saya tutup. Udahlah, ambil aja semua. Timbangannya kamu ambil, rombongnya kamu ambil. Kamu tak kasih ilmu bagaimana cara membuat keripik singkong. Kalau kamu sudah punya uang, sudah bisa mengembalikan, diantar ke rumah saya monggo, ditransfer monggo. Kalau memang tidak kamu bayar, urusan sampean. Pengalaman ditipu rekan bisnis tak membuat Ansori patah semangat. Ia kembali mencoba peruntungannya dengan bekerja di perusahaan orang lain. Setelah dirasa cukup menimba ilmu bisnis dan memiliki modal, Ansori keluar untuk merintis bisnisnya kembali. Membuat kerajinan berbahan bambu dengan memberdayakan warga sekitar. Dari sinilah ide bisnisnya terus berkembang. Nah, setelah itu saya menciptakan usaha lagi, tusuk sate. Tusuk sate kemudian meningkat menjadi aneka stik, termasuk sumpit, tusuk lilit, kirimnya ke Bali, ke Jakarta. Dan limbahnya saya gunakan untuk bikin beduk dan furnitur sampai sekarang. Ini program saya ke depan dari hasil usaha beduk itu. Saya ingin mendirikan, sudah berdiri PT Pinang Harum Nusantara, produsen air oksi Nusantara. Yang nanti hasil dari usaha itu, keinginan saya, cita-cita saya untuk membiayai pesantren yang sudah saya rintis pesantrennya di belakang itu. Setelah usaha produk bambu dan beduknya semakin dikenal, penghasilan Ansori terus meningkat. Sebagai mahasiswa lulusan jurusan dakwah, Ansori sadar betul jika masih banyak anak tak mampu yang tak memiliki akses pendidikan. Dilandasi niat yang baik untuk berbagi pada sesama, Ansori kemudian mendirikan pondok pesantren bagi mereka yang tak mampu.
Saya punya cita-cita bikin pesantren yang insya Allah pesantren saya nanti itu yang saya istilahkan pondok serba boleh. Bayar boleh, nggak bayar boleh. Selain ikut berperan aktif dalam dunia pendidikan, Ansori juga mewajibkan karyawannya untuk menjalankan sholat 5 waktu dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Latar belakang karyawan yang kelam tidak dipermasalahkannya selama mereka mau berubah dan bertaubat. Hidupnya yang nggak jelas, yang jelas di Sumatera sama di Papua gitu. Ya setiap hari paling minum, berantem. Kalau malak ya umumnya lah, kalau orang mabuk paling ya malak di jalan kayak gitu. Ya alhamdulillah karena kita cari kerjaan juga sulit, terus harus pakai ijazah ya lumayan sih sebenarnya ijazah SMA. Cuman untuk tahun sekarang istilahnya cari kerja ijazah SMA sangat sulit. Terus kita juga pengennya sembuh, kita pengen hijrah ataupun pengen tobat, akhirnya ya ikut Pak Yai ini. Makanya saya datang ke sini dan berusaha untuk memperbaiki diri lah intinya. Kalau sekedar mencari kaya mungkin di luar lebih mudah, tapi untuk memperbaiki diri yang lebih sulit gitu. Menurut saya strategi dakwah seperti itu yang justru bagus. Jadi tidak kita salahkan, tapi saya cukup ngomong yang dulu biar berlalu. Itu masa lalu. Semua orang punya masa lalu sendiri-sendiri. Sahabat Umar dulu mau membunuh Nabi, tapi akhirnya menjadi pembela Nabi yang paling terdepan. Ide berbisnis beduk berbahan bambu muncul akibat keprihatinan Ansori melihat maraknya penebangan kayu di Indonesia. Begitupun dengan melimpahnya limbah kayu yang tidak dimanfaatkan di Blitar. Dari sinilah beliau mencari solusi, mencari cara agar bisa membuat produk unggulan dari bahan-bahan sisa tanpa melakukan penebangan pohon. Dari bisnis tusuk sate berbahan bambu yang ditekuninya, akhirnya muncul ide membuat beduk berbahan bambu. Survei ke pengrajin-pengrajin itu, akhirnya saya temukan sebuah solusi. Saya membuat beduk tanpa menebang kayu, bahan melimpah. Jadi tidak menebang kayu, tapi kualitas barang dan tampilan barangnya itu tidak kalah dengan yang asli dari kayu. Kenapa saya bikin usaha beduk dari limbah bambu, sehingga bahan bakunya kita sudah tersedia, tidak perlu menebang kayu. Itu yang berbeda dengan yang lain, tapi kualitas bisa dijamin. Lewat riset dan uji coba berkali-kali, akhirnya Ansori menemukan formula dan metode yang tepat guna untuk memproduksi beduk yang baik. Menggunakan bahan dari bambu. Bentuknya yang khas dengan bahan yang unik tentu saja banyak menarik pelanggan, khususnya yang membutuhkan beduk untuk masjid-masjid di sekitar Blitar. Tak dinyana, promosi dan pemasaran lewat medsos ternyata direspon positif. Beduk bambu karya Ansori kebanjiran pesanan sampai luar daerah. Dikenal dengan sebutan beduk Nusantara. Orang-orang yang membeli beduk dari sini, kemudian dengan bangganya mereka itu diunggah di media sosial. Diunggah di media sosial, akhirnya dikenal banyak orang. Kenyataannya itu di luar ekspektasi saya. Saya berpikir ya beduk itu laku di lokalan sini, tapi nggak taunya itu sampai di Merauke. Saya sampai kirim ke Universitas Indonesia Depok, ke Palembang, ke Jambi, dan hampir seluruh provinsi di Jawa ini sudah pernah saya kirim, ke Kalimantan bahkan seperti itu. Ansori berharap beduk Nusantara bisa menjadi pelopor usaha kerajinan yang menjaga kelestarian alam di Blitar. Sebagai solusi agar masyarakat bisa merubah pola pikirnya untuk tidak selalu menebang pohon dan membabat hutan. Karena bagaimanapun hutan yang rusak akan berdampak negatif pada manusia. Saya kepingin kita menjadi pelopor untuk mempertahankan penghijauan. Nah, penghijauan itu. Ya kita berharap itu tidak terjadi di sini ya, tapi di mana-mana kasus itu kan sudah terjadi. Itu kan jelas di Quran itu bahwa kerusakan alam, kerusakan bumi, laut, ekosistem itu bukan Allah yang semata-mata Allah yang menghendaki ya, tapi kan karena perbuatan manusia. Kini usaha kerajinan beduk Nusantara sukses menyerap ratusan pekerja dari berbagai daerah. Mereka rata-rata tidak berpendidikan tinggi, namun harus memiliki akhlak yang baik dan taat beribadah. Itulah syarat yang diajukan Ansori pada mereka yang ingin bekerja padanya. Tak cuma tenaga kerja produktif, kaum lansia juga dipekerjakan. Bahkan juga golongan preman, pelaku tindak kejahatan. Jadi saya memang berusaha. Prinsip saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau dulu dia berlatar belakang peminum, dia harus berhenti. Setiap duhur ini harus sholat berjamaah. Ada yang punya latar belakang tawuran,
Kalau mau kerja di sini harus taat dengan aturan saya, harus berakhlak yang baik. Dalam berbisnis, Ansori punya keyakinan bahwa tak perlu menutup diri untuk kerjasama, bahkan dengan kompetitor sekalipun. Ansori tidak segan berbagi ilmu. Untuk harga, beduk Nusantara jelas lebih murah jika dibandingkan beduk yang ada di pasaran, karena bahan-bahannya lebih terjangkau. Apalagi produk beduknya memang punya segmen pasar sendiri. Saya berpikir orang pekerja ya, bagi kita ingin maju tapi jangan membunuh yang lain. Saya tidak ingin bersaing dengan yang lain tapi ingin bermitra. Semuanya mari kita berkompetisi yang sehat, saling memberikan saran dan masukan. Bahkan kalau perusahaan lain ingin belajar dari saya pun tidak apa-apa kok bagi saya. Ilmu itu dari Allah gitu. Bagi Ansori, beduk Nusantara punya makna filosofi tersendiri. Tiap bagian menyimpan makna, seperti bagian kaki penyangga yang bermotif bambu. Bambu dalam bahasa Jawa adalah deling. Jika diartikan, orang itu harus ngandel dan eling. Artinya, harus yakin dan ingat pada Allah. Bintang 9, di tiang itu ada bintang 9. Bintang yang paling atas itu melambangkan keagungan Rasulullah SAW. 9, terus 4 yang samping itu lambangnya sahabat Nabi. 4 yang samping itu mazhab 4. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan saya meyakini beduk itu adalah salah satu tinggalan Wali Songo. Maka saya kasih bintang 9 itu karena saya meyakini beduk itu salah satu tinggalan atau warisan Wali Songo untuk memanggil orang berjamaah pada waktu, untuk masuknya waktu sholat pada waktu itu. Proses pembuatan beduk Nusantara berbeda dengan produk beduk pada umumnya karena bahan utamanya bukan dari kayu, melainkan dari serpihan bambu yang diproses terlebih dulu dengan menggunakan mesin. Barulah dicetak sesuai ukuran yang diinginkan hingga menjadi bahan yang solid dan kuat. Barulah dirakit sampai membentuk beduk sempurna. Ada orang yang menyaksikan ini kena air kuat apa enggak, itu malah saya rendam loh. Saya rendam untuk menghilangkan amonia itu dan tidak berpengaruh sama sekali di kualitas itu. Nah itu kita jemur terus dengan finishing. Setelah di finishing ya itu dipasang kulit, terus dikasih nama, dicat dan sebagainya. Hampir tiap-tiap beduk Nusantara berbeda-beda tergantung dari ukurannya, mulai dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Namun begitu, jika dibandingkan dengan beduk pada umumnya yang berbahan kayu, beduk Nusantara dijamin jauh lebih murah dan ramah lingkungan. Yang terbesar diameter 120 cm kali 180 panjangnya itu 55 juta. Yang paling besar itu memang spesifikasi speknya beda ya. Tiangnya itu kan ya memang tentu lebih besar ya, besar lebih tebal. Itu ornamen. Ornamennya itu terbuat dari aluminium yang kita cor. Sehingga sulitlah untuk rusak itu, tidak kena karat, tidak kena karatan istilahnya orang Jawa bilang ya. Itu anti karena terbuat dari aluminium, kemudian awet, makanya mahal. Selain membantu pendidikan murah lewat pesantren yang didirikannya, Ansori juga rutin menggelar kegiatan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, diantaranya dengan mengadakan kegiatan sunatan massal setahun 3 kali. Puluhan anak di sekitaran rumahnya tak perlu lagi memikirkan biaya sunat. Semua gratis. Mereka bahkan mendapat sarung dan uang saku. Tak sedikit pun Ansori merasa rugi. Ia justru bersyukur bisa membaktikan dirinya dengan membantu sesama. Kita berpikirnya bukan itu ya, karena bukan rugi atau untung ya. Kita rezeki itu kan amanat dari Allah ya. Saya dititipi rezeki itu, kalau saya salurkan lewat anak-anak yang sunat, yang khitan itu, berarti itu rezeki mereka sebenarnya. Sahabat Hikmah mengutip sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan dapat ditemui di sisi orang sakit, orang kelaparan, orang kehausan, dan orang menderita. Itulah yang diyakini Kiai Ansori. Semoga tayangan hikmah hari ini bisa membawa manfaat yang dapat dipetik. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.